Warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan belajar tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, ini adalah penyusun dari partikel makhluk hidup yang Ibu ambil contoh adalah pada manusia. Ananda sudah pernah belajar unsur-unsur ini di kelas 7 ya, tentang partikel. Kita akan mengulangi lagi. Nah, ini adalah unsur-unsur selain dari unsur utama yang penyusun makhluk hidup. Unsur utamanya adalah oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Sisanya, ada kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, dan magnesium. Dan begitu banyak unsur lainnya yang sangat dibutuhkan oleh untuk menyusun makhluk hidup, di antaranya manusia ini. Selanjutnya, bagaimana dengan benda-benda mati seperti plastik, kain, kayu, atau lainnya? Apakah juga tersusun dari partikel-partikel? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Bentuk partikel dapat berupa atom atau molekul. Nah, ini pelajaran kelas 7. Ibu mengingatkan kembali tentang pengertian materi. Materi ini adalah zat yang masih memiliki massa dan menempati ruang. Berikut klasifikasi materinya. Kita akan mempelajari di sini di atom dan molekulnya. Atom itu adalah bagian terkecil dari satu unsur yang masih memiliki unsur tersebut. Sedangkan molekul adalah dua atom atau lebih yang bergabung melalui proses kimia. Kita ambil contoh pada proses fotosintesis. Anda masih ingat bukan? Masih di materi kelas 7 juga. Ini ada reaksi kimia. Reaksi kimia dari proses fotosintesis, yakni ada molekul senyawa karbon dioksida, senyawa H2O yaitu air yang akan menghasilkan molekul senyawa glukosa dan oksigen. Nah, 6CO2 dan 6H2O atau fokus pada CO2 dan H2O, kemudian C6H12O6 ini adalah molekul senyawa, yaitu molekul yang terbentuk dari atom-atom yang berbeda. Jadi tersusun dari atom C, atom O untuk karbon dioksida. Kemudian untuk senyawa air H2O itu tersusun dari atom 2H atau 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Berikut adalah gambar molekulnya. Perhatikan, satu atom C mengikat 2 atom O atau 2 atom oksigen, di mana terjadi ikatan kimia ya. Kemudian ini juga untuk air. Air berarti 2 atom H, 1 atom O mengikat 2 atom H, dan ini untuk glukosa. Selanjutnya O2. O2 di sini berarti adalah molekul unsur. Kenapa dikatakan molekul unsur? Karena molekul yang terbentuk dari 2 atom atau lebih yang unsurnya sama, yakni sama-sama unsur oksigen. Perhatikan, ini sama-sama unsur oksigen, ini juga oksigen, 2 oksigen, maka disebutnya sebagai molekul unsur. Jadi kalau misalnya molekul senyawa, atom-atom yang penyusunnya harus berbeda. Itu ya, Ibu ingatkan kembali. Selanjutnya, sifat-sifat zat atau materi itu berbeda karena susunan molekulnya yang berbeda. Perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul itu adalah selalu tetap dan pasti seperti itu, tertentu. Contoh, molekul senyawa air atau H2O itu akan tetap rumusan molekulnya adalah H2O, dan yang ini adalah H2O2. Ini adalah cairan, tapi bukan air, ini adalah peroksida, hidrogen peroksida.
sama-sama bentuk cair tetapi beda sifatnya. Kalau ini air tidak berbahaya, sedangkan kalau H2O2 sifatnya cair juga tetapi tidak bening, sedikit lebih kuning, kemudian berbahaya. Jadi meski ini selalu tetap, bentuk molekulnya selalu tetap. Ini yang membedakan sifat molekul yang pertama. Selanjutnya yang membedakan berikutnya adalah jenis ikatannya. Jenis ikatan antar molekulnya. Contohnya, nah ini sama-sama klik oksida, tetapi posisi ikatannya di mana yang membedakan. Ini pada amilum, ini pada selulosa, sehingga sifatnya juga berbeda. Amilum pada kentang dengan selulosa. Kalau selulosa itu lebih kokoh. Nah, lihat susunan OH atau pada ikatannya, ikatan glikosidanya berbeda. OH-nya berbeda ya. Nah, itu yang membedakan salah satu yang membedakan dari sifat-sifat zat atau materi. Sifat-sifat zat atau materi baik secara ada fisika maupun kimia akan kita pelajari berikutnya. Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi suatu benda atau makhluk hidup, apakah dia mengandung suatu zat atau materi, dapat dilakukan dengan uji bakar dan uji nyala. Uji bakar itu akan menghasilkan warna dan bau yang berbeda. Sedangkan uji nyala juga sama, ketika bahan suatu unsur itu dipanaskan dapat menghasilkan nyala yang berbeda. Nah, biasanya ini nanti proses dari kembang api. Nah, itu dengan uji bakar itu. Baik, terima kasih. Intinya bahwa setiap makhluk hidup dan benda mati itu tersusun atas partikel-partikel kecil atau atom, dan atom tersebut berikatan membentuk molekul. Sifat materi berbeda tergantung pada susunan molekulnya dan ikatannya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya tentang atom dan subpartikelnya ada di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.